Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Papi Pepo. Di sini saya telah kedatangan pimpinan dari organisasi MSC, Muallimin Scientific Community. Langsung saja, ini dia Kak Saif Adil. Gimana? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Aman aja ya? Iya, sehat. Masih aman. Sudah makan kan? Sudah barusan makan. Sudah, alhamdulillah. Ini kalau mau minum diminum aja ya, itu. Ya. Soalnya sudah disiapkan dari kru kita. Karena kan bincang-bincang harus santai gitu. Diminum aja kopinya. Ini baru mulai belum haus. Oh, belum haus. Iya, bisa. Coba di sini kenalkan dulu, perkenalan Kak Saif Adil. Ya. Perkenalkan, nama saya Saif Adil Wibawa dari kelas 5 MIA 1. Dan saya alhamdulillah menjabat sebagai ketua umum dari organisasi Muallimin Scientific Community periode 2020-2021. Lengkap sekali ya, ya. Penjabarannya ya. Ya, kan harus lengkap. Biar kenal, tak kenal maka tak sayang. Ya, betul. Jadi gimana selama ini program kerjanya sudah ngapain aja? Sudah menemukan inovasi-inovasi terbaru kah? Ya, jadi dari kami sendiri masih beberapa proker ada yang masih dipikirkan kedepannya mau dibagaimanakan, mau dibawa kemana. Soalnya ada beberapa dari proker kami yang diharuskan di lapangan gitu, atau istilahnya harus offline gitu. Ya kayak ada seperti pelatihan roket air, kemudian ada pelatihan vulkano, ada pelatihan resin, itu kan harus dilakukan dengan tatap muka gitu, harus bareng-bareng gitu di madrasah. Tapi karena saat ini ada kendala seperti COVID ini, jadi kami sedang memikirkan bagaimana cara kita merealisasikan proker tersebut tapi melalui offline. Mungkin nanti ada pelatihannya dipindah ke Zoom, atau nanti ada kami melakukan seminar, talk show, atau pelatihan yang lain gitu. Tapi kan kalau misal kita ngomong, ini kan sering ngebuat penemuan-penemuan ilmiah ya, mencoba mengeksplor dunia ilmiah kan tuh banyak. Kalau misal ngebuat apa di rumah gitu, misal apa penemuan roket air kan nggak harus kumpul, tapi misal kayak ngerakit apa PC. Ngerakit PC, ngerakit itu, terus ngerakit mesin, ngerakit robot kan tuh bisa. Apakah sudah ada diorganisir untuk ngebuat penemuan-penemuan? Ya sebenarnya bisa, tapi untuk melakukan penelitian itu dibutuhkan sarana dan prasarana. Jadi harus ada alat atau media yang membantu untuk melakukan penelitian tersebut, seperti itu. Apa aja biasanya yang paling penting dalam sebuah penelitian tuh apa? Ya banyak. Apa aja coba? Bisa di salah satu lah. Ya salah satunya materi, yang jelas materi. Terus apa lagi? Apa lagi? Maksudnya kan banyak. Kalau misal ngebuat apa namanya vulkano. Ya, vulkano. Itu kan apa ada apa plastisin ya? Misal ngebuat terus kasih soda apa? Soda gembira. Bukan soda gembira. Ya kan misal gini, kami punya misal ambil contoh pelatihan resin, oke. Jadi ada beberapa bahan yang mungkin itu agak sulit didapatkan gitu. Jadi memang kalau misal ada roket air tuh harus pakai mesin gitu kan. Jadi untuk peluncuran tuh harus ada mesinnya. Sementara nggak semua orang tuh punya gitu. Jadi kalau misal di madrasah kan sudah disediakan oleh madrasah. Sementara kalau di rumah kan belum tentu ada gitu. Jadi agak sulit untuk merealisasikan gitu. Tapi belum ada mau ngebuat inovasi misal yang buat dipamerkan kemampuan belum terrealisasikan ya. Sejauh ini belum. Soalnya masih dipikirin, ini agak rumit. Terlalu rumit ya. Tapi kalau biasanya kalau selama offline hal yang paling sering dibuat apa? Kalau offline kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu yang selalu ada itu pelatihan roket air itu selalu ada. Jadi kalau misal masih bisa dilanjutkan dan itu menjadi tren yang positif, kenapa tidak dilanjutkan saja begitu. Kemudian ada pelatihan vulkano. Nah yang mungkin agak baru itu pelatihan resin. Jadi resin tuh kayak apa? Ada serangga kemudian diawetkan seperti itu. Oh, pengawetan. Ya, pengawetan. Buat serangga bukan manusia. Iyalah. Iya. Apa aja sih yang sudah diresinkan? Ya banyak. Kalau sudah di laboratorium juga ada beberapa. Apa hewan-hewan apa aja? Ya kebanyakan sih serangga kayak
kupu-kupu, belalang, capung. Itu dari berbagai spesies. Elemen. Spesies apa aja? Ya biasanya kalau untuk resin kan, jadi biasanya untuk apa namanya, cetakan ada cetakan. Nah, cetakan itu kan ya kita pakai yang ukuran biasa aja. Jadi nggak bisa hewan yang besar-besar, nggak bisa. Hewan yang sedengan-sedengan aja. Itu didapatnya dari mana itu? Ya banyak di lingkungan sekitar, banyak di lingkungan berarti ngambil asrama. Iya, di depan contoh misal ada taman, terus kemudian ada kupu-kupu atau mungkin ada serangga yang lain seperti cacing, terus ada biasanya kan ada belalang, siput. Sebenarnya siput enggak sih ya, biasanya hewan-hewan yang dipandang tuh enak. Berarti nggak mesti harus spesies tertentu. Ya nggak harus ya, terserah mau pakai hewan apa gitu, yang penting sesuai wadah. Terus selain resin, kira-kira apalagi yang paling mudah untuk dilakukan? Jadi kami insya Allah setelah resin dan lain-lain tadi. Iya, kami akan melakukan ini pelatihan sama lomba KTI, karya tulis ilmiah. Jadi ya mungkin teman-teman di rumah yang pengen tahu pengen belajar apa itu karya tulis ilmiah itu bisa nanti. Kami menyediakan ini lombanya. Ya, lomba sama pelatihannya sekaligus. Pelatihannya. Itu yang membedakan kan, kalau misal kita nulis kan artikel. Iya. Dan karya tulis ilmiah itu yang membedakan apa? Apakah objeknya? Kalau artikel sama karya tulis ilmiah itu jelas berbeda ya. Karena artikel itu biasanya nggak per poin. Jadi misal karya tulis ilmiah itu ada prosedurnya, prosedur, kemudian ada hal-hal yang harus dikembangkan, harus dicari gitu, harus dikaji lebih dalam seperti itu. Berarti itu sudah mulai rencana kapan? Ya insya Allah habis inilah, biar ujiannya kelar, biar setelah pikirannya plong semua, biar nggak bubrah nanti. Jadi habis itu baru kita mulai menjadwal pelatihan sama lombanya. Oh iya, untuk kan ini MSc ya kan, scientific, apakah harus paham dulu, maksudnya harus pintar dulu dalam keilmuan terutama ilmiah ya, baru bisa masuk ke MSc? Sebenarnya tidak harus ya, karena kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama menuntut ilmu. Jadi MSc itu kan bergerak di bidang pengembangan karya ilmiah. Jadi kita di sini itu nggak harus pintar gitu, nggak harus benar-benar paham tentang sains. Yang penting ada niat dan ada kemauan. Nanti kita bareng-bareng gitu belajar apa itu sains, seperti apa, bagaimana gitu. Tapi untuk ada nggak pendampingan misal sesama pengurus atau sesama organisasi sesama ke adik kelas, bimbingan untuk atau sosialisasi lah, karena kan nggak semua orang suka dengan suatu hal yang ilmiah. Nah, untuk sosialisasi untuk teman-teman sanawiyah nanti insya Allah akan diadakan open recruitment untuk teman-teman yang ingin mengikuti MSc Junior. Terus kemudian jadi sebenarnya ada juga ekstrakurikuler KIR, karya ilmiah remaja gitu. Jadi di situ nanti tiap minggunya ada materi gitu. Jadi ya tiap minggunya ada pertemuan untuk membahas suatu permasalahan atau membahas suatu hal yang sedang tren saat ini. Mungkin seperti saat ini ada corona, terus kemudian kemarin ada ini pelantikan presiden Amerika, itu juga bisa menjadi pembahasan gitu. Masuk juga itu? Tentunya masuk. Oh, berarti karya tulis ilmiah ini bukan sekedar scientific ya? Iya. Jadi sosial juga? Ya nggak terpaku dengan sains gitu, tidak harus IPA terus gitu, enggak. Tapi kalau Kak Saib Adil ini apakah sering gitu ngebuat karya ilmiah yang dilombakan atau ya sekedar nulis buat latihan? Ya kalau tulisan sih sudah ada beberapa, tapi masih ya dalam proses belajar gitu. Kalau untuk ikut lomba alhamdulillah udah pernah, tapi ya mungkin belum waktunya aja. Ya. Tapi sudah banyak itu yang ikut-ikut, misal dari anak-anak MSc yang setelah gabung terus
ikut lomba? Ya alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang alhamdulillah terinspirasi untuk mengikuti beberapa lomba seperti itu. Ada apa inisiatif untuk ngebuat tulisan tentang pandemi misal ngebuat karya ilmiah? Sebenarnya kalau untuk corona sendiri sudah tidak menjadi trending saat ini. Ya jadi kita kemarin ya sempat kepikiran mau buat gitu, tapi dipikir-pikir kayak corona ini lama-lama kayak orang-orang sudah merasa bodoh amat. Jadi apa sih corona? Kayaknya keluar tiap hari juga nggak apa-apa, nggak pakai masker nggak apa-apa asalkan nggak ada polisi seperti itu. Berarti yang harus tapi kan sebenarnya memang ada kan? Ya memang ada. Cuma bagaimana orang-orang tuh menanggapi, bagaimana masyarakat menganggap virus corona itu sendiri. Terus selain ngebuat karya tulis ilmiah, ngadakan pelatihan-pelatihan, terus apalagi adakah ngebuat inovasi buat tahun ini? Karena kan sekarang nggak mungkin untuk offline tuh. Ya, jadi mungkin kami sudah ada rencana ya. Jadi nanti di semester 2 kita akan mengadakan beberapa seminar dan talkshow gitu. Jadi kita akan membahas beberapa hal yang mungkin sedang trending, jadi atau hal-hal yang perlu dibahas saat ini. Jadi nggak terus pelatihan terus tentang tulis menulis. Jadi kita perlu sekali-kali mendengarkan ya. Meresap ilmu yang didapat dari orang lain. Biasanya ngundang siapa nih? Adakah tokoh mu'alimin yang sudah expert di bidang sains ini? Kalau materi kita ngundang yang nggak terlalu ya nggak harus yang terkenal gitu, yang penting paham, yang penting para peserta, para penikmat itu bisa mendapatkan manfaatnya seperti itu. Yang diutamakan tuh manfaat, masalah itu nanti masalah mau terkenal enggak ya, yang penting bermanfaat. Untuk sekarang ini aktif ya anunya untuk sosialisasi di berbagai media sosial. Untuk media sosial kami ada Instagram ya. Jadi alhamdulillah kita juga kalau misal ada event ya kayak misal ada hari besar gitu. Ya alhamdulillah kita rutin gitu. Jadi bikin poster terus di-upload di Snapgram, terus ada beberapa postingan yang sebenarnya postingannya itu memuat berbagai macam informasi. Apa aja itu, coba dijelaskan. Ya, banyak. Jadi yang salah satunya ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu ada quotes, kemudian ada kayak fakta unik gitu, fakta unik. Jadi ada di postingan yang terakhir itu kami posting tentang beberapa hewan di Indonesia yang terancam punah. Apa aja itu? Ada 7. ada 7. Apa itu? Ini menurut sumber yang saya baca ya, menurut sumber yang kami baca. Di situ ada disebutkan 7 binatang di Indonesia yang terancam punah. Itu ada komodo, kemudian ada orangutan, badak bercula 1, terus ada burung maleo, kemudian ada harimau Sumatera, terus kemudian yang 2 ini anoa sama satunya saya lupa. Berarti sudah berapa itu sering tuh ngebuat postingan? Ya paling enggak seminggu ada 2 sampai 3 postingan. Dan itu dikerjakan per bidang khusus kah atau? Dan jadi untuk media sendiri, jadi kami punya bidang yang khusus untuk mereka fokus di media. Jadi bagian upload, bagian edit seperti itu. Kendalanya selama pandemi untuk MSC sendiri apa? Untuk kendala jadi ada beberapa ya. Yang pertama yang jelas kami untuk merealisasikan program yang seharusnya dilakukan secara offline di lapangan gitu, kami mungkin sedikit melakukan perubahan gitu. Jadi yang dari tahun ke tahunnya bisa dilestarikan, tapi tahun ini dengan keadaan yang seperti ini kami harus bagaimana cara kita merancang proker tersebut agar tetap berjalan namun secara offline. Terus kemudian ada yang kedua, kami juga agak sulit untuk mensosialisasikan ke teman-teman dari kelas 1 ataupun kelas 2 karena biasanya kelas 1 dan kelas 2 ini belum benar-benar paham tentang kehidupan di Mu'alimin gitu kan. Jadi nggak semudah kita mengakses. Kalau teman-teman di kelas 5, kelas 4 atau kelas 3 kan kita bisa gampang, mereka sudah punya
pengalaman. Iya, pengalaman. Kemudian juga ada media sosial yang bisa sekali menginformasikan semua bisa paham gitu. Jadi nggak harus satu-satu seperti itu. Untuk kalau kelas 1, kelas 2 kan kita juga kadang masih harus belum kenal juga ya. Iya, harus dicat satu-satu, harus ditanyain satu-satu gitu. Jadi emang agak susah kalau pandemi seperti ini. Oh iya, kalau MSc ini bidangnya ada apa aja? Bidangnya ada 4. Jadi yang pertama bidang BPH, Badan Pimpinan Harian. Yang kedua ada keilmuan. Yang ketiga ada sains dan teknologi. Yang terakhir ada komunikasi, media dan informasi. Apa itu nih? BPH, keilmuan, saintek sama media. Iya. Bedanya apa antara saintek dan media? Saintek dan keilmuan. Jadi seperti ini. Untuk keilmuan itu kita lebih fokus ke materi. Jadi kalau kami ada talk show, seminar atau pelatihan gitu bisa kami dari bidang keilmuan yang fokus untuk mengkaji di proker tersebut. Untuk saintek itu lebih fokus ke praktek. Jadi kerja lapangan seperti itu, uji coba biasanya. Jadi saintek itu lebih fokus ke praktek seperti itu. Terus seandainya kalau misal pandemi sudah berakhir, ya kan? Ya. Kita doakan seperti itu. Amin. Terus apa hal pertama yang dilakukan untuk mengembalikan keadaannya MSc biar jalan lagi seperti semula? Jadi untuk membalikan keadaan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi kita harus melalui beberapa usaha dan proses. Jadi tidak ada hal yang instan. Kalau misal sudah nggak pandemi gitu ya mungkin ada, misalkan ini semester depan masuk kita. Nah jadi untuk proker yang harus dilakukan di lapangan ya kita langsung laksanakan. Terus kemudian untuk sosialisasi ke teman-teman sanawiyah bisa kita lakukan secara tatap muka langsung gitu. Jadi mungkin kita bisa adakan suatu forum atau suatu kumpul gitu kan, nanti untuk kita sosialisasi MSc itu seperti apa gitu. Dan untuk mungkin emang proker-proker yang dirancang untuk dilakukan di semester 2 bisa direalisasikan gitu. Jadi kayak jangan cuma jadi proker doang yang nempel di ini rancangan program kerja, tapi benar-benar dijalankan seperti itu. Terus ada yang mau disampaikan ke teman-teman, misal untuk ya ajakan ke MSc masuk untuk, atau mungkin sekedar ngomong lah. Iya. Ya jadi di balik semua ujian yang Allah berikan pasti ada hikmah di baliknya. Jadi mungkin di balik pandemi seperti ini ada hikmah yang Allah selipkan buat kita semua. Jadi kalau misal teman-teman ada yang mungkin merasa bosan atau mungkin jenuh di rumah gitu, jangan mengeluh boy, hadapi. jadi gitulah, karena semua yang Allah berikan itu pasti bermanfaat. Mungkin salah satunya corona ini, kira-kira apa manfaat adanya corona ini? Yang pertama banyak sih sebenarnya, tapi salah satunya adalah bagaimana kita ini di rumah itu bisa lebih dekat dengan orang tua. Kemudian kita mungkin di rumah disediakan handphone, laptop, komputer dan sebagainya, itu kita bisa gunakan untuk belajar, untuk mencari hal-hal positif, untuk mengembangkan bakat atau potensi yang ada dalam diri kita seperti itu. Kemudian banyak sih ya, apalagi di lingkungan masyarakat gitu. Jadi memang sebenarnya walaupun memang agak menjengkelkan, tapi ya ada manfaat yang bisa kita petik di balik pandemi seperti ini. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti MSc atau teman-teman yang tertarik jadi seperti itu, mungkin dari teman-teman kelas 1, 2, 3, 4 terutama yang kelas 3 dan kelas 4 mungkin kepo terus atau ingin mengembangkan MSc atau merasa dirinya punya potensi atau bakat yang bisa dikembangkan di
di bidang penelitian gitu, bidang keilmuan gitu, mungkin nanti bisa bergabung sama MSC. Untuk teman-teman kelas 1 atau kelas 2 nanti ya bisa lah. Jadi kan ada MSC Junior, itu nanti bisa bergabung gitu. Untuk tahun depan ya insya Allah kalau masih ada ya silahkan ikut juga, karena kami terbuka untuk umum. Maksudnya untuk umum lingkungan Walimin ya, untuk santri dari kelas 1 sampai kelas 5. Ya, cukup sekian bincang-bincang kita dari Papi Pepo kali ini bersama MSC. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Link ada di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Nantikan terus konten-konten selanjutnya di Papi Pepo di Muin TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga bila memang ini bermanfaat.